Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Maka marilah kita mendengarkan firman Tuhan agar kehidupan kita berjalan dalam terang kasih-Nya dan berkat-berkat Tuhan mengalir di setiap aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan pada waktu kami melakukan seluruh aktivitas kami dikuatkan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkumpul merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena setiap persekutuan ataupun pertemuan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, pasti Tuhan hadir di dalamnya. Perkumpulan itu tidak harus dengan jumlah yang banyak. Namun yang dibutuhkan adalah kualitas iman kita yang semakin dahsyat. Itulah yang paling utama. Karena di dalam persekutuan ataupun perkumpulan yang kecil sekalipun, maka di situ Tuhan hadir. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, konteks renungan kita hari ini adalah tentang menegur atau memberi koreksi kepada saudara kita yang berbuat dosa atau berbuat salah. Yesus berkata, jika 2 orang di antara kamu sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Itulah pentingnya persekutuan. Tidak hanya berkumpul untuk merayakan sukacita saja, namun juga berkumpul dalam hal memohon agar setiap orang beriman yang jatuh ke dalam dosa juga menjadi bagian dalam doa kita agar Tuhan Yesus menolong dan bekerja lewat doa-doa kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan hari ini sangat relevan dengan kita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, komunitas kita akan menjadi indah kalau hari demi hari kita saling mendoakan, saling memberi koreksi secara persaudaraan. Apabila ada yang berbuat salah, lalu bagaimana caranya agar kita di dalam mengkoreksi itu tidak membuat orang yang kita koreksi atau saudara yang kita koreksi menjadi tidak nyaman. Yang pertama adalah kita harus benar-benar dengan kerendahan hati untuk mengkoreksi saudara kita tersebut. Dan demikian juga sebaliknya, orang yang kita koreksi mau dengan rendah hati menerima teguran atau koreksi dari saudara atau kita. Saudaraku, banyak orang sulit menerima koreksi karena orang itu merasa kita tidak pantas mengingatkannya. Mungkin karena jabatannya yang tinggi atau dia merasa bahwa dia mempunyai kekayaan sehingga teguran yang dilakukan itu tidak dianggap sama sekali. Atau bisa saja orang yang menegur itu tidak mempunyai keberanian karena dia merasa minder.
Di lain pihak ada juga orang yang menegur atau mengingatkan mempunyai unsur karena kemarahan atau sakit hati, dan dia merasa bahwa inilah kesempatan dia untuk menegur. Namun saudaraku, itu tidak bermanfaat sama sekali. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa doa adalah hal yang utama kita lakukan sebelum kita datang kepada orang yang kita koreksi, agar koreksi kita atau teguran kita itu dapat diterima oleh saudara kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, budaya saling menegur dan menasehati adalah bentuk kasih Tuhan serta perpanjangan tangan Tuhan Allah yang akan menyelamatkan orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Tuhan Allah mau kita hidup saling mengasihi, sama seperti Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, hidup orang Kristen haruslah mencerminkan kasih Kristus. Sebaliknya, jangan menjatuhkan saudara kita, namun mari kita merangkul dengan penuh kasih, agar seluruh aspek kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Abah ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa doa adalah hal yang paling mujarab untuk hal-hal yang kami lakukan. Karena dengan doa kami mengalami kasih-Mu ya Bapa, sehingga seluruh hal-hal buruk yang terjadi dapat diselesaikan dan Tuhanlah yang berperkara. Ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati melakukan hal-hal baik yang Tuhan inginkan, agar kami juga tidak jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.